Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, Tribuners, di wawancara eksklusif kita kali ini, saya sudah bersama dengan General Manager Garuda Indonesia Branch Office Lampung, Bapak Tosananda Andika. Halo Pak. Halo Mbak, Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, Gimana Mbak kabarnya? baik juga. Sibuk Pak hari ini? Nggak terlalu. Kemarin minggu Senin. Kemarin ya, sekarang udah kosong ya Pak Sekarang ya? udah lumayan kosong. Nah, Tribuners, dengan Bapak Tosan ini kita akan ngobrol seputar gimana sih kondisi penerbangan khususnya Garuda Indonesia di tengah pandemi. Nah, Pak, ini kan pandemi kan belum selesai-selesai, Pak ya. Betul. Kalau nggak salah tuh pandemi itu awal itu di Maret 2020. Nah, Pak, dulu itu di ketika awal-awal pandemi gitu, Pak, itu gimana sih Pak kondisi dari penerbangan di Lampung ini khususnya Garuda Indonesia, Pak? Iya. Jadi ketika awal pandemi memang ada peraturan pemerintah untuk sempat lockdown, tidak boleh ada pergerakan, semua sempat tutup. Itu kurang lebih 1 bulan. Cuman kalau untuk Garuda kita masih melayani penerbangan saat itu ketika semua tutup, namun frekuensinya berkurang. Yang normalnya itu kalau kami sebenarnya 5 kali per hari, tapi ketika masa pandemi bisa jadi cuma 3 kali seminggu. Itu pun dengan persyaratan yang ketat. Jadi waktu itu kalau mau terbang harus ada surat keterangan untuk bekerja, untuk dinas, terus harus ada hasil rapidnya. Itu semua harus dilampirkan. Nah, dengan syarat seperti itu, Garuda tetap terbang. Kita nggak pernah berhenti beroperasi, at least seminggu kita ada masih terbang. Belum lagi kargo. Waktu itu kan sampel harus tetap dibawa. Mau nggak mau, Garuda tetap harus bawa terbang. Sampel COVID, sampel darah itu dulu banyak banget kita yang bawa terbang. Itu kita frekuensinya sempat turun menjadi 3 kali seminggu. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya kalau mau terbang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh kementerian saat itu, Kementerian Perhubungan. Iya. Apa sih Pak saat itu yang membuat Garuda akhirnya memutuskan di saat ada beberapa maskapai gitu yang dia menghentikan sementara penerbangannya, kok Garuda tetap ya udah kita tetap lanjutkan saja penerbangan gitu. Itu dia, pertama atas dasar kebutuhannya di masyarakat. Jadi kan di masyarakat tadi saya bilang ada beberapa daerah-daerah yang jauh, mungkin nggak di Lampung aja ya. Saya bayangin kalau misalnya ada kejadiannya di Ambon atau di Ternate, itu kan nggak mungkin kalau sampel darah COVID dikirim melalui laut gitu, itu pasti bakal lama sekali kan. Atau ada kebutuhan-kebutuhan di masyarakat yang harus segera sampai, urgent, itu mau nggak mau harus dibawa dengan pesawat. Lalu untuk penumpangnya sendiri, ketika ada berita duka, keadaan urgent, sedang sakit keluarga, itu boleh terbang. Nah, kalau harus terbang urgent, mau pakai apa nih kalau nggak ada satu airline yang terbang, mau nggak mau Garuda tetap terbang kan. Di situ ada untuk masyarakat. Bayangin kalau misalnya keluarganya ada di Kupang, sementara dia posisinya di Lampung. Kalau dia harus jalan darat, harus naik bis atau nyambung laut berapa kali itu dari Jawa, Bali, terus nyambung lagi kan, itu lama sekali kan. Sementara kondisi keluarga kritis. Nah, disitulah fungsinya kami. Ada untuk masyarakat ya. Jadi lebih karena ingin hadir untuk masyarakat aja. Betul, Pak ya. Itu ketika awal mulai adanya pandemi COVID. Lalu kan berjalannya waktu, peraturan semakin diperjelas. Siapa yang boleh terbang mulai agak dibuka, sedikit dilonggarkan. Boleh terbang tapi harus mempunyai hasil rapid test. Tidak mesti orang dinas, siapapun boleh terbang. Nah, di situ semua airline sudah mulai terbang, termasuk Garuda sudah mulai terbang. Sampai puncaknya itu di bulan Oktober, November, Desember, itu kondisi sempat hampir terlihat normal, tapi belum normal ya. Frekuensi kita nambah yang tadinya 3 kali seminggu, tiap hari seminggu, tiap hari seminggu ya, terus habis itu sehari 2 kali, sehari 3 kali, bahkan kita sempat sehari 4 kali di bulan Desember. Namun di bulan November, Januari diperketat lagi. Bayangin untuk validity hasil rapid antigen hanya berlaku 2 kali 24 jam. Jadi kalau Mbak terbang hari Jumat, hari Minggu atau hari Senin mau balik, Jumatnya dites rapid antigen, di swab melalui gedung, pas mau pulang lagi ke sini harus swab lagi karena validity-nya ketat. Gitu ya. Pendek banget, singkat, nggak bisa lama. Jadi sekarang di bulan Januari, Februari, Maret kita turun lagi. Kemarin sempat 2 atau 3 kali di Januari, di Februari sempat 2 kali,
setengah bulan, habis itu 1 kali sehari, setiap hari terbang tapi hanya 1 kali. Di bulan Maret sekarang masih 1 kali. 1 kali sehari ya. Betul. Kita balik ke awal pandemi Pak. Berarti waktu itu di awal pandemi dulu tuh persiapan Garuda itu benar-benar cepat ya Pak ya, karena kan harus melakukan beberapa perubahan gitu. Betul, termasuk ya Garuda langsung campaign safety travel, syarat terbangnya itu apa aja, karena kan ketika awal mula pandemi ini tiap kota bahkan suka memiliki syarat yang berbeda. Kalau ke Bali syaratnya harus apa, ke Pontianak harus bagaimana, Banjarmasin apa, Surabaya apa, itu semua beda-beda. Jadi Garuda langsung komunikatif, memberikan informasi, bahkan di website Garuda itu semua bisa diakses dari awal semenjak pandemi. Jadi source-nya Garuda, sumber informasinya jelas semua ada di website. Ketika saya mau terbang nih dari Lampung ke Bali, itu syaratnya apa? Itu kita bisa lihat. Dan itu dinamis, berubah terus. Bulan ini mereka harus PCR swab, bulan depan dia bisa rapid antigen, kayak gitu. Nah itu karena perubahan terus, masyarakat nanti juga mencari informasinya susah. Nah itu kita selalu upload di web, jadi semua bisa ngecek di situ. Iya. Protokol kesehatan apa ya Pak yang diterapkan Garuda? Oke, dari Garuda pertama kali pandemi sampai sekarang, Garuda konsisten menerapkan namanya physical distancing. Jadi dalam pesawat itu tempat duduknya misalnya 3, lorong 3. Itu 3 itu yang diisi hanya jendela dan lorong. Tengah-tengahnya dikosongin. Jadi antara penumpang satu dengan yang lainnya ada jarak. Karena kan salah satu protokol kesehatan 3M ya. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, Garuda sampai hari ini kita masih menerapkan physical distancing. Jadi pesawat tidak penuh 100%. Namun untuk sekarang ini kita masih bisa duduk bersebelahan. Misalnya Mbak Dini pergi sekeluarga mau duduk sebelahan itu bisa. Tapi Mbak Dini harus mengisi formulir tanda tangan. Saya menyatakan bersedia duduk bersebelahan dengan keluarga saya. Tapi kalau antar penumpang yang tidak saling kenal kita ada jarak Mbak. Itu yang sampai sekarang Garuda masih menerapkan physical distancing di dalam pesawat. Nah selain physical distancing apalagi Pak yang diterapkan Garuda di sana? Banyak banget sih. Jadi semenjak awal pandemi juga kita jadi lebih aware dan rutin namanya penyemprotan disinfektan dalam pesawat. Itu kita juga udah bikin beberapa materi komunikasinya, salah satunya melalui channel YouTube. Habis itu disebarkan di Instagram, Twitter. Itu Garuda menerapkan pembersihan pesawat setiap malam. Itu disemprot disinfektan, pergantian rutin HEPA. HEPA itu kayak filter udara dalam pesawat yang menyaring semua virus, debu, itu tersaring di situ. Terus cabin crew juga memakai sarung tangan, masker. Terus sekarang kalau kita naik pesawat, pengumumannya jadi lebih panjang. Karena banyak announcement atau pemberitahuan yang disampaikan dalam pesawat. Misalnya harus ngisi HAC, atau ada saran dan anjuran tidak memakan pada saat terbang makanannya. Karena kalau Garuda full service airlines, kita memberikan makanan baik snack maupun hot meal tergantung rute. Itu kita memberikan anjuran. Tapi kalau tetap mau makan di dalam boleh, bisa gitu. Cuman kita menganjurkan untuk dibawa pulang nanti makanan. Jadi seperti itu. Terus otomatis ada beberapa layanan yang tidak ada di pesawat. Misalnya kalau dulu di bisnis kelas ada bantal, ada majalah. Nah itu sekarang diganti, dihilangkan dulu sementara. Majalahnya dibikin online, karena kan takutnya menjadi penyebaran yang orang megang di situ, megang nanti ada virus nempel, jadi itu semua dihilangkan dulu. Itu bantal juga di-take out dulu, majalah diganti dengan online. Kita bikin majalah online khusus Garuda, majalah yang sama, majalah Colors. Sebelumnya ada di setiap tempat duduk, sekarang ada di handphone majalahnya. Kayak gitu sih. Iya. Dulu di awal pandemi itu Pak, gimana kondisi penumpang? Apa masih tetap ramai atau ada sepi Pak gitu? Kalau dari awal mulai pandemi, sepi banget. Isian mungkin sekitar 50% ke bawah ya Mbak ya. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, di bulan Oktober, November, Desember sudah sempat membaik. Sempat membaik, di mana pesawat Garuda tetap melakukan physical distancing. Isiannya udah mencapai 70-80% saat itu. Tapi di awal Januari diperketat lagi, otomatis frekuensinya berkurang, isiannya berkurang lagi.
Jadi memang skemanya nih naik turun di awal pandemi pelan-pelan sampai dari Maret kan ya, Maret April sampai akhirnya puncaknya di Oktober tuh udah sempat agak normal. Frekuensi kita udah 3 sampai 4 kali per hari. Lalu di Januari turun lagi. Nah, kalau di awal pandemi jelas isiannya mungkin di bawah 50% ya Mbak. Tapi kalau di Oktober, November, Desember